Di video kali ini saya mau membagikan resep olahan roti tawar. Cara bikinnya sangat gampang, ini tanpa telur, bahan yang digunakan juga ekonomis. Kue ini cocok untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk ide takjil. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan blender, kemudian kita masukkan 3-4 lembar roti tawar. Ini saya pakai roti tawar kupas. Lanjut bisa kita masukkan 230 ml air. Kemudian bisa kita masukkan juga gula pasir sebanyak 140 gram. Jadi semua bahan ini kita blender lalu kita sisihkan. Siapkan pan, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar bening kemasan 7 gram. Lanjut masukkan juga 1 sendok makan munjung tepung maizena. Supaya lebih wangi, tambahkan secukupnya vanila cair, boleh juga pakai yang bubuk. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur. Kalau sudah, bisa kita masukkan susu kental manis. Jadi ini saya pakai sekitar 45 gram. Bahan berikutnya, masukkan 500 ml santan. Ini saya pakai setengahnya dulu. Jadi adonannya kita aduk-aduk, pastikan tidak ada tepung yang masih menggumpal ya. Untuk penggunaan santan boleh juga diganti dengan susu cair. Gunakan santan kental ya supaya hasil kuenya lebih enak. Kalau semua bahan sudah tercampur, kemudian kita masukkan roti tawar yang sudah di blender tadi. Kalau misalkan mau lebih praktis, boleh ya semua bahannya di blender menjadi satu. Ini tadi tidak saya blender semuanya karena blender saya kecil ya, jadi tidak muat. Nah, untuk sisa santannya tadi langsung saja bisa kita masukkan semuanya. Kita aduk-aduk kembali semua bahan ini sampai benar-benar tercampur merata. Lanjut, adonan pudingnya bisa kita masak, jadi ini harus sering-sering diaduk ya supaya tidak gosong di bagian bawah. Jadi ini kita masak sampai nanti pudingnya benar-benar mendidih. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, selanjutnya bisa kita matikan api kompornya. Selagi pudingnya masih benar-benar panas, kemudian ini kita bagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk yang satu bagian ini saya tambahkan coklat batang sebanyak 50 gram. Kemudian ini harus segera kita aduk-aduk, kita aduk sampai coklat batangnya ini benar-benar mencair. Nah, untuk yang sebagian lagi ini akan saya tambahkan 1-2 tetes pewarna kuning. Untuk penggunaan pewarna makanan boleh di skip kalau misalkan kalian tidak suka. Kita siapkan loyang ukuran 14 cm. Lanjut, ini langsung saja kita tuang secara acak seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tuang selang-seling seperti di video, jadi bisa diperhatikan ya teman-teman supaya bisa menghasilkan motif yang menarik. Nah, ini semuanya langsung saja bisa kita tuang. Nah, untuk pudingnya ini bisa kita diamkan dulu sampai dingin, jadi jangan dipindah-pindah supaya motifnya tidak rusak. Kita tunggu pudingnya ini sampai benar-benar membeku. Nah, ini pudingnya sudah mengeras, ini tadi sudah saya keluarkan dari kulkas. Untuk cara mengeluarkannya bisa kita sematkan tusuk sate seperti ini supaya lebih mudah. Selanjutnya pudingnya tinggal kita balik aja. Nah, jadi sangat gampang banget cara mengeluarkan puding dari loyangnya. Ini pudingnya akan saya bagi menjadi 2 bagian seperti ini. Selanjutnya bisa kita potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Bisa dilihat ya teman-teman, ini motif pudingnya sangat menarik banget.
Tampilan pudingnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau bikin puding yang ukurannya besar, boleh dikalikan 2 ya resepnya. Untuk loyangnya bisa pakai ukuran yang 18 atau 20 cm. Tampilan pudingnya sangat cantik banget, bahan yang digunakan ekonomis, rasanya juga enak ya. Kalau mau dijadikan ide jualan, ini bisa dikemas ke dalam plastik OPP ataupun ke dalam mika. Jadi untuk satu potong pudingnya bisa dijual kisaran 2.500 sampai 3.000-an. Nah, jadi kalau mau dijual bisa dikemas ke dalam mika seperti ini ya teman-teman, bisa pakai yang ukurannya lebih kecil supaya lebih rapi. Nah, sekarang saya mau cobain pudingnya ya. Jadi untuk tekstur pudingnya ini beneran super lembut banget, bisa dilihat. Untuk tingkat manisnya juga sudah pas. Meskipun tanpa telur, ini pudingnya juga tetap enak ya. Puding ini paling enak disajikan saat baru keluar dari kulkas. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.